Welcome to YouTube channel Manam Bella. Mana kau pilih? Episode kesekian kalinya. Dan di bahasan kali ini gue kasih judul Pentingnya Menjaga Lisan. Apa itu lisan? Ya persamaan katanya perkataan, komentar kita, pernyataan kita, statement kita. Karena memang perkataan itu penting banget, teman-teman. Yuk kita belajar sebentar aja. Sederhana, tapi pastinya ini bisa bermanfaat untuk kita waktu kita renungkan lagi dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ada fakta, ada kebenaran. Faktanya seperti apa? Gua ambil contoh-contoh dari banyak apa ya? Sebenarnya banyak contohnya, tapi ya beberapa aja gitu kan, biar kita nggak panjang lebar gitu durasinya. Kalau kelamaan kan bosen gitu. Gua ambil contohnya tuh fakta-fakta dari beberapa tokoh, atau ya ada juga satu tokoh di Alkitab nanti yang gue pengen sampein. Nah, kalau satu tokoh atau orang yang dikenal banyak orang gitu kan, harusnya dalam hal perkataan dia bisa tahan, dia bisa jaga, dia bisa lebih berhikmat seperti itu. Tapi orang-orang ini seperti nggak peduli atau gimana ya, emosional atau ya tidak berpikir panjang gitu. Gue kasih contohnya kayak gini. Yang pertama, kita tahu semua ya, Presiden Amerika Serikat sekarang siapa? Yaitu Mr. Donald Trump. Di lain sisi, dia orang yang sangat berani. Yang mana itu bagus. Tapi, di sisi yang lainnya lagi, seperti yang kita tahu, waktu dia berkomentar dan memberikan satu pernyataan, beberapa itu menimbulkan kontroversi. Nah, ini kan lagi masa-masa pandemi COVID-19 nih, teman-teman. Mr. Donald Trump pernah asal ngomong, asal berkomentar. Yang terbaru, dia bilang kayak gini, kalau WHO, World Health Organization, Organisasi Kesehatan Dunia, disebut sebagai bonekanya Cina. Kalau antara Amerika dan Cina udah dari kurun waktu berapa tahun ini lagi ribut itu, perang dagang dan sebagainya. Terus corona datang, memang dari Cina, dari Wuhan. Makin menjadi-jadi lagi si Mr. Donald Trump, gitu kan? Dan ini adalah salah satu pernyataan kontroversinya dia gitu. Bagaimana dia nggak bisa menjaga lisannya dia, menjaga perkataannya dia. Dia bilang bahwa WHO adalah bonekanya Cina. Dia menuding WHO berpihak kepada Cina terkait corona. Gue nggak mau jelasin panjang lebar, rumit banget. Ada beritanya di mana-mana, teman-teman bisa cari sendiri. Terus, setelah itu kan tokoh dunia, presiden, Donald Trump sebagai presiden. Nah, ada juga satu tokoh, satu figur di dunia sepak bola. Nih, nanti teman-teman bakal tahu nih. Bakal tahu apa sih maksudnya? Bakal tahu orangnya siapa kalau yang suka sepak bola. Gue nggak mau kasih tahu namanya dulu. Dia pernah bilang kayak gini. Di Liga Champions musim lalu, waktu dia memperkuat klub yang sama di musim ini sih, dia bilang kayak gini. Dia akan, bahasanya dia sih mendonasikan kemaluannya. Gue kasih kata yang lebih halus itu. Mendonasikan kemaluannya jika Liverpool melaju ke final di Liga Champions musim lalu. Berarti di semifinal, ya kan, Liverpool menghadapi klub dari pemain yang satu ini yang memberikan pernyataan ini. Kenyataannya apa, teman-teman? Ya kan, musim lalu kan yang ketemu Liverpool dan Real Madrid. Berarti klub si pemain ini kalah di semifinal. Dia tuh sesumbar. Sebelum pertandingan, dia memberikan komentar itu. Nah, di musim ini, dia melakukan hal yang konyol lagi dalam hal perkataan, dalam hal berkomentar, ya kan? Waktu klubnya bertanding melawan Bayern Munchen di Liga Champions musim ini juga, dia bilang Munchen tuh bukan menghadapi klub Bundesliga atau Liga Jerman, tapi dia menghadapi klub yang top di dunia lah, kata dia kayak gitu. Ya maksudnya sombong banget pernyataannya dia. Akhirnya klub yang dia bela kalah
82. Siapakah dia? Arturo Vidal. Ya mungkin banyak ya pemain bola yang dari perkataannya yang kontroversial dan gak bisa dikendalikan seperti itu, dan akhirnya senjata makan tuan. Dan ini yang dialami oleh Arturo Vidal. Musim lalu Barcelona kalah dari Liverpool akhirnya masuk final. Padahal sebelumnya dia bilang dia akan mendonasikan kemaluannya. Gue gak habis pikir gitu loh, kenapa dia gak benar-benar mikir panjang dulu sebelum mengatakan sesuatu gitu. Dan musim ini juga Barcelona kalah dari Munchen. Padahal sebelumnya waktu press conference atau dia ditanyain media lah, dia sombong, pernyataan sombong seperti itu. Bayern Munchen bukan menghadapi klub Bundesliga, tapi dia menghadapi klub top dunia. Akhirnya Barcelona kalah. Nah, contoh terakhir yang pengen gue kasih, ada satu tokoh di dalam Alkitab nih, teman-teman. Wanita yang satu ini dikenal jahat banget, ya kan? Namanya Isabel, istri dari Raja Ahab. Teman-teman cari tahu lebih detail siapa Isabel. Ini gue kasih satu contoh pernyataan dia yang benar-benar kacau banget gitu kan, jahat banget. Dia mengancam seorang nabi yang dipilih Tuhan, yaitu Nabi Elia. Dia nakut-nakutin Elia pada saat itu. Dia nakut-nakutin, dia suruh orang gitu kan untuk mengatakan kepada Elia bahwa dia akan membunuh Elia seperti Elia membunuh nabi-nabi Baal. Dia mengancam nabinya Tuhan. Itu perkataannya Isabel. Tapi kalau cari tahu lebih detail lagi apa-apa saja yang dilakukan Isabel, bahkan sampai ada istilah roh Isabel, roh yang jahat banget, kacau. Dia bisa menghalalkan berbagai cara untuk dia mendapatkan sesuatu. Makanya pentingnya menjaga lisan ya seperti itu, teman-teman. Karena kebenaran bilang kayak gini, satu ayat firman aja yang pengen gue share buat kita semua. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Buat gue kayak gini, perkataan kotor bukan hanya istilah zaman sekarang, perkataan yang kayak bahasa-bahasa nama-nama binatang yang umum buat kita, yang identik dengan jorok dan lain sebagainya. Tapi perkataan kotor tuh yaitu termasuk perkataan yang kontroversial, perkataan yang tidak mendasar, perkataan yang memfitnah dan lain sebagainya. Menurut gue itu bisa disebut kotor seperti itu, ya kan? Yang keluar dari mulutmu, firman Tuhan, jangan sampai itu keluar dari mulut kita. Jangan sampai itu terfikirkan, jangan sampai itu ada dalam hati, karena apa yang di dalam hati dan pikiran kita, itu yang pasti keluar dari tingkah laku kita dan juga perkataan kita, bahasan kita kali ini. Tapi firman Tuhan bilang pakai atau pergunakan atau keluarkan perkataan yang baik, yang membangun orang, dimana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Itu juga yang gue renungkan, yang gue pelajari, terus gue belajar dalam kehidupan gue, bahwa penting banget loh teman-teman, sebelum berkata-kata, tenang dulu, ya kan? Pikir dulu, pakai hikmat yang dari Tuhan. Nah, sehingga waktu kita berkata-kata, pastikan setiap perkataan kita itu membangun orang. Itu membuat orang sukacita, membuat orang senang gitu kan, bahagia, membuat orang semangat. Bukan malah membuat orang sakit hati, tersinggung, dan lain sebagainya. Sederhana aja bahasan kita kali ini, bahwa perkataan itu penting banget. Apalagi makin-makin lagi hari-hari ini gitu kan, sosial media dan lain sebagainya. Jari kita nih yang berkata-kata nih, hati-hati teman-teman, hati-hati. Sosial media bukan diary kita, bukan diary pribadi, tapi biar apa yang kita share lewat kata-kata kita di sosial media juga, itu pastikan membangun orang dan mempermuliakan Tuhan. Itu aja yang pengen gue share. Teman-teman bisa komen, teman-teman bisa like dan subscribe akun YouTube ini. Dan di kesempatan yang lain, apa yang pengen gue bahas, nantikan terus aja di YouTube Manambela. Ada fakta, ada kebenaran, mana kau pilih?